Hai Sahabat Ibi, apa kabar semuanya? Baik ya, yang pasti semangat ya Sahabat Ibi. Kali ini Juwita TV mau menceritakan tentang kisah pembunuh berdarah dingin, yaitu Leonarda Cianciulli, pembunuh berdarah dingin yang buat sabun dan kue dari daging korbannya. Namanya dikenal sebagai pembunuh yang terkejam ya Sahabat TV. Dia sangat kejam dan paling terkejam. Ia lahir pada tanggal 18 April 1895 di Montelia, Apeliono. Masa kejam dia sudah dimulai sebelum dia lahir, di mana sang ibu diperkosa hingga akhirnya melahirkan dia. Dan yang lebih kejamnya lagi Sahabat TV, ibunya sendiri pada akhirnya dipaksa untuk menikahi pria yang memperkosanya, Mariano Cianciulli. Setelah berita kehamilan tersebar, Mariano Cianciulli sendiri akhirnya meninggal saat dia masih kecil. Dan kemudian ibunya menikah lagi dengan pria yang lain. Ya Sahabat TV, setelah meninggal, yang menghamilinya dia menikah lagi dengan orang lain. Pernikahan yang ternyata membuat si kecil dia semakin menderita. Selain hidup dalam kemiskinan, dia juga kerap menjadi bulan-bulanan ibunya sendiri yang sering menyiksanya secara fisik. Bahkan dalam suatu kesempatan dia sampai sempat mencoba mengakhiri hidupnya sendiri sebanyak 2 kali. Menentang keinginan sang ibu, dia menikah dengan seorang petugas kantor pencatatan, Raffaele Pansardi, yang berusia jauh lebih tua darinya. Tidak mengikuti kemauan sang ibu untuk menikahi seorang pria yang kaya. Dia merasa bahwa ibunya telah mengutuk pernikahannya. Ya, di saat itu, meski tidak masuk akal, ia merasa hidupnya penuh dengan kesengsaraan dan rasa sakit yang begitu luar biasa. Kemudian pada tahun 1921, dia dan suaminya pindah ke kota Lauria. Sejak awal mereka telah mengalami masalah keuangan, apalagi penghasilan Pansardi yang tak banyak. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia juga ikut bekerja. Pada tahun 1927, ia sempat ditangkap karena penipuan dan harus masuk ke dalam penjara. Setelah dibebaskan, ia dan Pansardi memutuskan untuk pindah ke Lacedonia, atau dikatakan Lacedonia, di sekitar provinsi Palelino, Italia. Mereka pun berhadap dan berpindah tempat. Hidupnya akan menjadi lebih baik. Namun tampaknya keinginannya tidak sesuai, tidak seperti kenyataan. Rumah keduanya hancur akibat gempa bumi yang melanda
sekitar tahun 1930. Tak lama mereka pindah lagi ke sebuah provinsi Reggio Emilia. Selama bertahun-tahun dia telah mengalami 17 kali kehamilan. Dan ya sahabat TV, dia sudah hamil sebanyak 17 kali. Kemudian di mana tiga anaknya keguguran, hanya meninggal di usia yang masih kecil. Ya, 10 anaknya meninggal di usia yang masih sangat dikategorikan kecil. Pada umumnya ini kalau kita analisa sangat mengerikan. Mengapa 17 kali dia hamil namun 3 keguguran, 10-nya sudah meninggal di usia masih kecil? Bagaimana ya sahabat TV? Sangat memprihatinkan. Kalau dipikir-pikir, dia kenapa ya seperti itu? Karena dia sahabat TV, dia sangat percaya dengan tahayul, seperti ramalan, astrologi, yang pembacaan garis tangan. Sini biasanya ya sahabat TV, garis tangan kita ini. Peramal itu mengingatkan bahwa ketika dia menikah dan memiliki anak, mereka semua akan mati di usia muda. Hal itu membuat dia sangat protektif kepada 4 anaknya. Dan dia juga sahabat TV sempat juga menemui peramal yang lain. Sempat dia ya menemui peramal yang lain. Kalau dipikir-pikir, untuk apa ya sahabat TV? Kalau kita mau kerja keras, mau berdoa, berusaha, pasti semuanya pasti bisa. Dimana ada kemauan, situ ada jalan. Saya jangan mengenal lelah ya sahabat TV. Sahabat TV mau tahu apa yang dibilang peramalnya? Dengan membaca garis tangan, peramal tersebut mengatakan bahwa dirinya melihat penjara di tangannya penjara sebelah kanan katanya, dan rumah sakit jiwa di sebelah kiri. Ada-ada aja kalau dipikir ya sahabat TV. Hari ini masih percaya aja sama yang kuasa ya sahabat TV. Serahkan saja semua kepada yang kuasa. Pada tahun 1939, Perang Dunia Kedua terjadi di Italia yang dipimpin oleh fasis Benito Mussolini berusaha memasuki perang sisi Jerman. Mereka mulai merekrut untuk menjadi bagian militer, dan Giuseppe Pansardi, putra tertua, dia juga telah ditunjukkan untuk menjadi bagian dari Angkatan Darat Italia. Hal ini membuat dia takut kehilangan Giuseppe, karena Giuseppe ini adalah kesayangannya. Untuk melindunginya, dia memutuskan satu-satunya cara yang dapat melindungi anaknya, yaitu dengan cara pengorbanan manusia. Itulah caranya untuk menyelamatkan anaknya. Inilah kronologi lengkap pembunuhan Leonarda Cianciulli. Korbannya adalah 3 orang wanita parubaya yang merupakan tetangganya sendiri, yaitu Faustina Setti, Francesca Soavi, dan Virginia Cacioppo. Leonarda menjebak para korbannya dengan berpura-pura menjadi seorang peramal
dan penyalur kerja. Ketiga korbannya tersebut dikelabui dengan diberikan ramalan palsu akan nasib mereka dan juga diiming-imingi pekerjaan. Saat korbannya datang, ia akan menyuguhkan anggur merah dan membuat mereka mabuk hingga tidak sadarkan diri. Ketika korbannya kehilangan kesadaran, barulah aksi sadisnya itu dimulai. Disinilah perbuatan keji Leonarda dimulai. Sifat psikopatnya terbangkit, yaitu dia menjadikan mereka jadi sabun dan kue. Setelah berhasil membuat para korbannya mabuk dan tidak sadarkan diri, Leonarda akan langsung mengeksekusinya dengan membunuh dan memotong-motong tubuh korban dengan menggunakan kapak dan pisau. Daging menjadi beberapa bagian, sementara darahnya akan dikumpulkan ke dalam sebuah baskom. Potongan tubuh korban itu kemudian ia kuliti dan diambil dagingnya. Walau merebusnya bersama beberapa bahan campuran untuk membuat sabun sampai mengental. Setelah mengental, ia lalu akan mencetaknya menjadi sabun untuk dijual. Sementara darah korban yang ada di dalam baskom itu dicampurkan dengan tepung dan bahan pembuatan kue lainnya. Kue buatan tersebut kemudian ia bagikan kepada para tetangga, bahkan juga ia makan sendiri bersama anak-anaknya. Leonarda berhasil ditangkap sebelum melakukan pembunuhan keempatnya. Saat ditangkap, wanita ini sempat menyangkal bahwa dirinya telah melakukan pembunuhan, tetapi ia tidak bisa mengalah lagi ketika polisi akhirnya berhasil menemukan beberapa barang bukti seperti ember dan baskom yang terdapat bekas darah dan bau busuk di dalamnya. Wanita ini akhirnya divonis 30 tahun penjara dan 3 tahun menjalani rehabilitasi kejiwaan di sebuah rumah sakit jiwa. Namun pada tahun 1970, Leonarda akhirnya meninggal karena penyakit yang dideritanya. Semua barang bukti dari kasusnya seperti kapak, pisau, dan kuali tempat merebus daging korban disimpan di sebuah museum kriminologi yang ada di Roma, Italia. Tempat museum ini tersimpan tempat barang-barang kriminal yang mencetak sejarah. Sahabat TV, cerita kita kali ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Lebih kurang Juwita mohon maaf dan mohon dukungannya, motivasinya menjadi yang lebih baik. Mohon doanya dan jangan lupa di subscribe ya sahabat TV, like, lonceng. Thank you very much sahabat TV. Sehat selalu. Salam dari Juwita TV. Dadah.